Nah, mungkin kalian nyesel juga gitu ya, kenapa sih kok baru tahu sekarang gitu ya, strateginya ternyata semudah ini, sesimpel ini, dan sesederhana ini gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kembali di channel tutorial. Oke teman-teman, kembali lagi di video kali ini, saya akan hadir ya untuk memberikan edukasi buat teman-teman YouTuber pemula, ataupun juga buat teman-teman tidak hanya di YouTube saja ya, buat teman-teman konten kreator yang ingin berkarya ya, ingin mendapatkan cuan dari media sosial yang kalian punya ya saat ini ya. Karena tidak hanya di YouTube saja ya untuk saat ini, di TikTok, di Facebook, di Instagram, saat ini sudah terbuka peluang, sudah terbuka kesempatan untuk kita bisa berkarya, untuk kita bisa menjadi seorang kreator yang berpenghasilan di sana. Ya, nah jadi video ini saya buat memang tidak hanya berfokus ke YouTube saja. Di sini saya akan umumkan ya secara secara generalnya gimana sih peluang kita itu bisa mendapatkan penghasilan dari media sosial seperti itu ya. Nah, ini terkhusus buat teman-teman yang pengguna YouTube ya, karena banyak sekali ya dari teman-teman YouTuber pemula, katakanlah seperti itu, teman-teman konten kreator pemula yang berniat ya, berambisi untuk membuat channel, untuk membagikan konten-konten gitu ya, dan tentunya ini ya mustahil juga kalau teman-teman tidak berharap mendapatkan penghasilan ya dari konten yang kalian buat tersebut, dari media sosial yang kalian punya saat ini ya. Nah, peluang-peluang itu harusnya ada strateginya teman-teman ya untuk bisa mendapatkan viewers tentunya ya, karena kita di sini bekerja ya untuk membagikan konten, dan konten kita itu akan dibayar ketika konten kita itu banyak viewersnya ya, seperti itu. Nah, ada strategi ya yang bisa membuat konten kita ini bisa dapat banyak viewersnya, bisa mendapat banyak subscribers kalau misalkan di YouTube ya, ataupun juga bisa mendapatkan banyak followers ya, mau itu di Facebook, di Instagram, ataupun juga di TikTok seperti itu ya. Nah, kalau kita tidak tahu strateginya, ini yang akan menyebabkan kita akan kesulitan ya untuk mendapatkan viewers, untuk mendapatkan subscribers ataupun juga followers ya di media sosial kita yang lainnya. Nah, itu yang akan menjadi dasar kenapa terkadang kita mulai merasa jenuh ya membuat konten, padahal kita sebelumnya itu udah semangat banget gitu teman-teman ya, udah semangat, udah banyak juga ya waktu yang sudah kita buang, udah banyak juga biaya yang sudah kita buang untuk membuat konten saja ya, tetapi begitu kita share konten kita tidak ada yang nonton. Nah, saya akan ambil contoh ya dari konten-konten kreator yang yang kebetulan di sini mencoba mencari peluang ataupun kesempatan mendapatkan penghasilan dari YouTube ya, yang itu katakanlah membagikan konten-konten di YouTube ya. Nah, di sini saya akan coba berikan sedikit pencerahan ya buat kalian. Kita akan bahas channel miliknya Agus Fishing 87 ini ya teman-teman ya. Nah, untuk konten yang dibagikan di channelnya Agus Fishing ini, karena ini kan kebetulan sesuai dengan nama channelnya Agus Fishing, artinya channel ini akan membagikan konten seputar aktivitas memancing lah seperti itu, ataupun hobi ya. Nah, sebenarnya teman-teman ya, tidak ada batasan ya untuk kita berkarya di YouTube. Konten apapun, konten apa saja ya, itu bisa kita share. Tetapi ya, tidak semua konten itu akan mendapatkan mendapatkan penonton yang banyak gitu ya, karena ada jenis-jenis kontennya juga. Ada konten yang tipe kontennya itu yang memang betul-betul rame gitu ya ditonton, ada juga tipe konten yang betul-betul itu sangat minim sekali viewsnya gitu ya, walaupun teman-teman sudah aktif untuk membagikan kontennya. Pada dasarnya memang konten itu sangat susah gitu ya untuk mendapatkan viewsnya. Nah, termasuk untuk channelnya Agus Fishing ini sebenarnya teman-teman ya, kalau ya konten ini dikemas dengan baik ya, kemudian juga dioptimasi dengan baik, konten ini berkemungkinan untuk bisa mendapatkan views yang tinggi. Karena kenapa? Karena banyak ya dari teman-teman YouTuber pemula ataupun konten kreator di media sosial yang itu sudah sukses gitu ya, yang itu sudah berhasil dengan mereka membagikan konten-konten semacam memancing seperti ini gitu ya. Karena minat dari orang untuk menonton video memancing seperti ini memang cukup tinggi gitu ya. Nah, sepanjang konten itu kita kemas dengan baik ya, seperti itu. Nah, bagaimana sih yang saya maksud dikemas dengan baik seperti itu? Nah, oke. Mulai dari thumbnail dulu deh kita bahas gitu ya. Nah, dari thumbnail ini, di thumbnail ini ya, usahakan untuk membuat thumbnail yang membuat penonton itu penasaran gitu loh untuk mengklik video tersebut. Seperti itu ya. Nah, katakanlah untuk video yang ini ya, video yang 7 hari terakhir dibagikan ya. Nah, ini kan ada aktivitas kayak semacam thumbnail dia lagi memancing lah gitu ya. Nah,
ini akan bisa membuat orang penasaran ya ketika ada sentuhan editingnya ya, ada teknik editing yang ditambahkan pada konten ini, pada thumbnail ini. Nah, bagaimana cara membuat teknik editingnya? Di sini saya akan coba berikan sedikit pemahaman sedikit ya, memberikan sedikit gambaran ya. Di sini saya akan print screen saja ya untuk mempercepat saya. Di sini kita buka Photoshop deh ya. Photoshop. Oke. Nah, jadi nanti di sini saya akan berikan sedikit gambarannya gimana sih caranya untuk membuat thumbnail itu dari yang tadinya sederhana menjadi membuat orang itu penasaran gitu ya untuk mengklik video kita. Nah, di sini saya akan coba berikan sedikit gambaran ya. Oke, saya akan coba paste di sini ya. Saya crop dulu dikit. Nah, ini mungkin bisa menjadikan menjadikan gambaran lah ya buat teman-teman yang ingin membuat thumbnail ya, yang ingin belajar membuat thumbnail gitu ya. Oke, seperti ini saja. Crop ya. Nah, seperti ini. Nah, anggaplah seperti ini teman-teman ya. Nah, ini saya coba atur sedikit ya untuk kecerahannya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kan ada semacam gambar ya, orang sedang memancing seperti itu. Nah, gimana sih cara membuat gambar ini ya untuk dijadikan thumbnail biar orang itu tadinya penasaran gitu loh untuk mengklik video ini. Nah, ini kan sederhana ya teman-teman ya, gambarnya seperti ini saja. Nah, jadi untuk membantu orang itu biar penasaran, hanya ditambahkan ini saja teman-teman ya. Cukup ditambahkan semacam lingkaran atau apa gitu ya. Semacam lingkaran seperti ini mungkin. Oke. Ini warnanya kita ganti warna merah. Nah, seperti ini ya. Oke, jangan di sini. Nah, di sini ya. Nah, kita ambil yang di sini. Nah, kemudian di sini tinggal kita tambahkan tanda panah saja ya. Mau teman-teman ambil tanda panahnya itu dari dari Google ini ya, dari Google. Misalkan di sini kita cari tanda panah ya. Panah PNG ya, seperti ini. Nah, ini kan ada tanda panah ya. Tanda panah di sini kita bisa ambil tanda panah ini ya untuk teman-teman yang nggak mau ribet gitu ya untuk ngambil dari sini kemudian mau diedit lagi ya, kalian tinggal bikin aja nih kayak gini, misalkan di sini coretan gini ya. Nah, nah seperti ini ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kan ada tanda panah. Kemudian di sini ada semacam semacam titik gitu ya. Nah, kemudian kita lingkari. Nah, ini kan sudah akan membuat penonton itu nantinya penasaran ya. Nah, tambahkan lagi nih ya. Kita buka lagi channel YouTube. Di sini saya akan coba riset lagi. Nah, di sini kita cari ya, teman-teman ya. Kita cari konten mancing deh ya. Misalkan seperti itu. Atau siapa deh ya untuk konten mancing yang sudah sangat terkenal ya, sudah sangat banyak sekali ininya subscribersnya gitu ya. Senar Gepuk ini juga Senar Gepuk ini juga salah satu kreator yang sudah sangat banyak sekali viewersnya ya. Nah, di sini coba kita ambil dari kontennya Gondrong deh, Gondrong Labanan deh. Nah, di sini ya kita coba tiru thumbnailnya ya, kita tiru thumbnailnya. Nah, kenapa ini penting teman-teman ya? Mungkin teman-teman pernah mendengar ya istilah amati, tiru, dan modifikasi, teknik ATM seperti itu ya. Nah, jadi teman-teman ya, cobalah untuk menerapkan strategi itu ya, strategi amati, tiru, dan modifikasi. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, untuk channelnya Gondrong Labanan ini. Nah, kalau dilihat di sini ya, ini kan ada semacam ada semacam deburan ombak dari air ya, seperti itu. Kemudian juga ini ada aktivitas memancingnya dia gitu ya. Nah, ini kan jelas ya akan mengundang penasaran orang gitu ya. Kok sebesar itu gitu ya ikan ataupun hasil dari pancingan si Gondrong Labanan ini. Kemudian juga nih ya, ini kita cari lagi. Nah, ini kan ada banyak sekali ya. Banyak sekali thumbnail yang dibuat yang ini terkesan mustahil, tetapi ini akan tetap membuat orang penasaran gitu ya, mengklik videonya. Nih, masa ada hantu gitu ya, masa ada kuntilanak lagi mancing kok ada kuntilanak gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian juga ini nih ya, tambak jebol katanya. Nih, ini ada ikan koi gitu ya ditambahkan di sini. Lagi mancing ada kumpulan ikan koi di sini gitu ya. Nah, seperti ini juga ya teman-teman ya. Nah, jadi teknik ini yang perlu teman-teman ikuti. Teknik ini yang perlu teman-teman contoh gitu ya, gimana caranya membuat orang itu penasaran. Nah, kemudian juga ya seperti ini. Ini kan ditambahkan tanda panah.
ada di bagian ini nih ya. Ini apa ya, seperti itu, ini entah apa. Yang jelas ini ada tanda panah. Yang itu mengarahkan fokus orang ya, ketika video ini, ketika konten ini direkomendasikan ya ke beranda channel calon penonton kita, mereka nantinya akan penasaran untuk mengklik video kita. Seperti itu. Nah, jadi di sini kita terapkan juga pada channelnya siapa nih tadi ya? Pada channelnya Agus Fishing ini tadi ya. Nah, sekarang kita terapkan pada bagian thumbnailnya gitu ya. Nah, pada bagian thumbnailnya ini ya mungkin bisa ditambahkan teks ya. Mungkin bisa ditambahkan teks apa nih, misalkan tambak jebol, atau juga senyum di atas apa nih, penderitaan orang gitu ya, sekali mancing cukup untuk makan 1 RT gitu ya. Nah, ini kan cukup ramai sekali ya, viewersnya nyampe 238.000. Nah, jadi di sini tinggal kita tambahkan kayak semacam teks gitu ya. Kita tambahkan teks ya. Mungkin di sini teksnya itu yang membuat penonton penasaran untuk mengklik itu apa ya? Misalkan di sini teksnya ada ikan raksasa nih, misalkan seperti itu. Ikan raksasa diselokan. Nah, seperti ini ya. Nah, ini contoh saja teman-teman ya. Ini contoh saja, nanti teman-teman bisa cari mungkin ide yang lebih menarik lagi ya. Teman-teman cari kira-kira teks yang lebih menarik lagi ya, yang untuk membuat orang-orang itu menjadi penasaran gitu ya untuk mengklik video ini. Nah, seperti ini ya. Oke, sekarang kita atur ya. Kita atur teksnya. Kita kasih drop seperti ini. Kasih stroke juga. Nah, mungkin seperti ini saja ya. Ini sebagai contoh saja, teman-teman nanti bisa modifikasi lagi lah ya. Teman-teman bisa, setidaknya ini bisa memberikan gambaran ke teman-teman untuk membuat thumbnail ya, seperti itu ya. Ini sederhana saja, kita amati ataupun contoh dari konten yang sudah besar ya. Kita amati, kita contoh konten yang sudah memiliki banyak viewers, banyak subscribers ya. Kemudian kita terapkan nih pada konten kita, pada channel YouTube kita. Nah, jadi dengan ini nantinya ini yang akan membantu rasa penasaran orang untuk mengklik video kita ya dari thumbnail ini. Nah, ya ada ini seperti ini ya, ada ikan raksasa diselokan. Nah mungkin di sini perlu ditambahkan lagi ya, nggak nyangka gitu ya, nggak nyangka. Oke, di sini saya ganti saja, yang ini saja saya ganti, nggak nyangka ya, seperti itu. Oke, nah seperti ini ya. Nggak nyangka ada ikan raksasa diselokan gitu ya. Nah, ini kan ada tanda panah ya teman-teman ya. Nah, tanda panah ini mungkin kalian bisa coret sendiri saja, atau mau teman-teman ambil tanda panah yang tadi dari sini ya. Untuk lebih menarik mungkin teman-teman bisa ambil dari Google gitu ya. Tanda panahnya sekarang coba kita save ya. Ini untuk apa saja ya, untuk mencontohkan saja ya. Nah, seperti ini ya. Oke, untuk membantu untuk membantu orang-orang itu menjadi penasaran ya, mengklik video kita gitu teman-teman ya. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, seperti ini ya. Nah, mungkin untuk ininya tadi bisa teman-teman hapus ya, yang tanda panah coretan ini tadi mungkin teman-teman bisa hapus, bisa teman-teman gantikan dengan tanda panah seperti ini. Ini terserah ya, mau teman-teman gunakan tanda panah yang seperti apa saja, itu terserah saja teman-teman ya. Yang terpenting ada fokus ya, untuk mengalihkan fokus orang-orang itu nantinya, yang ketika nantinya itu akan tertarik untuk mengklik video kita, seperti itu ya. Nah, jadi ini kan sudah cukup memberikan rasa penasaran orang gitu ya untuk mengklik video si channelnya Agus Fishing ini tadi. Nah, kenapa saya memberikan strategi seperti ini? Karena masih banyak banget teman-teman ya, masih banyak sekali dari teman-teman YouTuber pemula yang masih belum mengerti ya untuk menambahkan menambahkan thumbnail, untuk mengatur judulnya ya, karena dari judul saja itu sudah membantu ya penonton itu nantinya akan penasaran untuk mengklik video kita ya. Ketika kita membuat judul yang membuat penonton itu penasaran, itu nantinya biasanya akan membuat mereka itu akan mengklik video kita. Nah, dengan mereka mengklik video kita, ditambah lagi dengan poin di mana kita memberikan hook ya. Kita memberikan hook. Mungkin teman-teman juga sudah sering ya mendengar istilah kita harus membuat konten yang itu lebih hook gitu ya. Ada hooknya ya. Nah, maksud dari hook itu adalah gimana cara kita menempatkan momen-momen terbaik ya, momen-momen yang akan membuat orang itu penasaran untuk menonton video kita dalam durasi yang panjang ya. Nah, mungkin nih ya di bagian misalkan nih video ini berdurasi 13 menit ya. Nah, ada bagian-bagian yang mungkin ini momen-momen lucunya ya. Ada part-part atau cuplikan-cuplikan yang dimana video ini yang itu mungkin akan membuat penonton itu terhibur ya dengan menonton video ini. Nah, teman-teman potong ya cuplikan itu, teman-teman ambil, kemudian teman-teman jadikan ke bagian
bagian awal ya. Ambil cuplikan tersebut, teman-teman pindahkan ke bagian awal. Sekarang coba kita lihat ya di sini ya. Nah, seperti ini ya. Mungkin di sini ya. Apa nih ya, di bagian ini ya, mungkin cuplikan ini ya, cuplikan ini mungkin bisa diambil ya, letakkan di bagian awal sini, kemudian ditambah lagi nih, mungkin ada lagi cuplikan lagi strike-nya ya, lagi strike dapat ikannya gitu ya. Nah, ambil lagi cuplikan itu, pindahkan lagi ke cuplikan kedua ya, pada awal-awal dari video ini. Nah, jadi ketika nantinya ya penonton sudah tertarik dari thumbnailnya, kemudian juga penonton sudah tertarik dari judulnya, ketika video ini di-play ya oleh calon penonton kita, ketika mereka melihat ya dari awal sudah mendapatkan hiburan gitu ya dalam konten kita, sudah mendapatkan kayak semacam komedi ataupun juga informasi yang membuat penonton itu tertarik untuk menonton video kita dalam durasi yang panjang. Nah, inilah kesempatan kita nantinya untuk membuat penonton itu untuk menunggu ya, menantikan di mana sih poin-poin yang tadi dia lihat di awal ini untuk mereka tonton nih di dalam videonya ini ya. Nah, seperti itu. Nah, pada bagian mana? Nah, disinilah nantinya akan membuat penonton itu untuk menonton video kita dalam durasi yang panjang. Seperti itu teman-teman ya. Itu sebenarnya rahasianya teman-teman ya. Rahasia channel-channel YouTube besar juga itu biasanya menerapkan rahasia seperti itu ya. Nah, mungkin kita bisa lihat dari channelnya Deddy Corbuzier saja ya. Nah, biasanya teman-teman ya, dari channel Deddy Corbuzier itu, beliau itu selalu menempatkan cuplikan yang itu akan membuat penonton itu penasaran ya. Sekarang coba kita langsung cek ya di sini ya. Nah, sekarang coba kita lihat ya di sini ya. Kita lihat di salah satu video yang ada di channelnya Deddy Corbuzier saja. Misalkan yang ini deh ya. Nah, sekarang kita coba lihat ya di sini. Kita lewati. Nah, ini adalah cuplikan teman-teman ya. Ini adalah cuplikan. Nah, ya dipotong lagi nih. Ada cuplikan lagi. Nah, oke ya. Kita lihat di sini ya. Oke, mungkin kita bisa skip sedikit. Oke, seperti ini ya. Nah, ada lagi cuplikan yang lainnya gitu ya. Seperti ini, teman-teman perhatikan di sini. Nah, jadi ini cuplikan ini nantinya yang akan membuat orang-orang itu nantinya akan menantikan ya. Pada akhirnya orang akan menonton video ini sampai durasi panjang gitu atau bahkan sampai selesai karena menantikan cuplikan-cuplikan yang tadi ini ya, pembicaraan-pembicaraan yang membuat penonton itu menjadi penasaran untuk menonton video ini ya. Nah, jadi ini rahasianya teman-teman. Jadi ini rahasia umum sekali ya. Rahasia yang sudah banyak sekali diterapkan oleh channel-channel besar ya. Kenapa channel itu bisa mendapatkan banyak viewers? Karena ada tayangan yang itu membuat penonton itu penasaran untuk menonton video tersebut dalam durasi yang panjang. Nah, dari situlah nantinya akan membuat rekomendasi dari konten tersebut. YouTube nanti akan semakin aktif ya untuk merekomendasikan konten tersebut. Seperti itu ya. Nah, jadi untuk contoh dari channelnya tadi Agus Fishing ini tadi ya, ini tidak hanya terkhusus untuk konten memancing seperti ini saja ya. Ini berlaku untuk semua jenis konten ya, semua jenis video yang teman-teman bagikan. Tidak hanya terkhusus untuk channelnya Agus Fishing ini tadi saja. Dan juga ini tidak hanya terkhusus untuk konten YouTube saja teman-teman ya. Konten apapun itu, konten Facebook, konten TikTok ya, seperti itu. Nah, di TikTok juga ya, mungkin teman-teman sering ya melihat konten seperti ini, misalkan 4 hal yang bisa membuat konten kita FYP. Nah, nomor 3 jangan sampai kalian tinggalkan. Nah, yang seperti itu ya kan. Nah, jadi nantinya orang-orang yang begitu pertama melihat video tersebut, mereka nantinya akan penasaran poin ketiga ini ataupun nomor ketiga ini apa sih gitu ya. Nah, sehingga nantinya orang akan menonton video tersebut dalam durasi yang panjang, dalam durasi sampai akhir dari durasi video tersebut. Padahal nantinya pada poin ketiga itu juga bukan poin yang penting-penting amat juga gitu ya. Nah, tetapi ketika konten tersebut sudah ditonton dalam durasi yang panjang, disitulah yang akan membuat konten TikTok kita itu menjadi FYP. Seperti itu teman-teman ya. Nah, itu juga berlaku pada semua platform digital ya. Jadi buat teman-teman yang sampai dengan saat ini masih bingung gitu ya gimana cara membuat konten kita itu bisa mendapatkan rekomendasi ya, tidak hanya di YouTube, ini juga berlaku pada semua media sosial ya. Jadi teman-teman harus membuat konten yang lebih hook seperti itu ya. Dan teman-teman juga harus pastikan ya konten tersebut memang banyak
diminati oleh orang ya. Jadi teman-teman harus pastikan lagi ya, konten tersebut, konten yang kalian bagikan itu memang betul-betul konten yang banyak diminati oleh calon penonton teman-teman. Karena memang ya, semua jenis video itu bisa kita bagikan, semua jenis konten bisa kita bagikan di media sosial kita, tetapi tidak semua konten itu bisa mendapatkan target penonton yang tinggi. Seperti itu ya. Nah, mungkin seluruh informasi ini bisa teman-teman simak dan bisa teman-teman terapkan juga nantinya ke depannya pada channel YouTube kalian ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.